Baru ternyata akhir-akhir ini saya belajar, ternyata roti memang model bisnisnya harus display. Nggak bisa Nggak bisa bilang digital sih. Harus display Pak. Karena mungkin mau cium baunya kapan dia atau. Satu mungkin, yang kedua kemungkinan akan nggak ada orang yang setiap harinya merencanakan untuk beli roti toh. Jadi strategi marketingnya itu kalau offline itu ada beberapa metode. Kalau di kita tuh di roti ada yang kayak jualan langsung di rumahnya orang. Ada begitu? Ada begitu. Ada sales begitu. Tapi itu bukan masuk di online ceritanya itu toh? Itu enggak masuk di online. Jadi itu untuk mendatangkan traffic langsung ke toko nantinya. Jadi setelah setelah bergelut selama 4 tahun di dunia digital, akhirnya memilih sekarang bisnis roti. Iya. Dengan alasan bahwa saya pikir-pikir ini capek kan nanti nih kalau sakit kak bagaimana atau apa alasan? Satu ada alasan lainnya. Kalau saya sih lebih pikirnya bilang ini anda fundamental ke akhirnya kayak bekerja terus begitu. Itu persepsiku pada saat itu. Ternyata pada saat bikin roti lebih parah. Maksudnya kalau dulu pikirannya setelah di warkop dulu riset apa produk yang mungkin kita jual di bulan ini. Nah, sekarang beda pusingnya. Maksudnya pusingnya ya banyak milah jadi di bisnis roti ya saya memulai dari A-nya sampai Z-nya dalam artian semua kita urusi di awal. Bisnis roti. Apa namanya? Romantic Bakery. Romantic Bakery di jalan mana itu? Kalau sekarang ada 2 outletnya. Wih 2 nih. Iya tapi kita kita bagi 2 di Pacerakan 1 itu sama Yota. Oh iya. Di Sunu juga 1 sama Yota juga. Oh sama. Gitu. Yang mana bagus penjualannya? Masih di Pacerakan karena masih sudah lama itu. Ini di Sunu baru sekitar 5 bulan. Oh baru 5 bulan yang di Sunu itu. Iya. Nah itu kan ceritanya. Tadi seru sebenarnya ceritanya tuh bilang karena alasannya mau pindah ke roti karena maksudnya bilang saya nanti capek kayak ini urus begini terus riset tuh akhirnya masuk ke roti ternyata lebih capek lagi toh. Lebih capek lagi. Kenapa lebih capek? Dan pertanyaannya dulu sebelumnya kenapa lebih capek? Kenapa memilih roti? Kenapa roti? Sebenarnya kemarin itu pada saat pada pasar di situ kemarin toh ada ini mungkin modal toh yang bisa kita pakai untuk bisnis yang real lagi kayaknya ini dulu ya tidak ya. Jadi bilang Realme bisa bikin bisnis ada yang real. Ada modal ini. Jadi pada saat itu saya sebenarnya di awal hampir bisnis mie ayam. Jadi saya sudah beli mie resepnya. Jadi saya sudah beli mie resepnya. Setelah itu kita mulai bikin. Tester. Kasih ke orang tuh. Ternyata pada saat itu sambil jalan sambil bertanya bilang apa ini bagus di. Tapi memang fokusnya di bisnis kuliner. Ya, tapi kenapa bisa berhenti dari mie ayam? Padahal masih bagus itu. Itu mie ceritanya saya ketemu ada kayak rasa saudara lah teman rasa saudara dia salah satu maksudnya orang yang pernah kerja di dunia bakery. Begitu. Makanya ketemu beliau dia saran bilang ayo kita bikin sama-sama. Saya jadi yang bikin ki. Iya, dia yang bikin ki di awal. Jadi ayam berhenti kilan tiba-tiba. Mie ayam. Iya. Kita ndak kasih running istilahnya dalam artian tester coba beda ini tes dulu ini kita ndak running jadi sementara proses ini riset mie ini mie ayam tapi tiba-tiba ada datang bilang mau dibikin apa siapa kompetitornya ini mie ayam akhirnya datang kita mulai tester produknya ternyata bisa mie ini bisa kayaknya maksudnya di awal berproses bisa karena orang jadi memang istilahnya bukan mie resep baru lah gitu maksudnya dia ada pengalamannya ada jam terbangnya ada
sebagainya. Nah, akhirnya gabung Mi sama dimodali Mi buat beli mesin. Iya, saya beli mesin itu open sama mixer saja dulu di awal. Kalau enggak salah modalnya 12 sampai 15 juta kalau enggak salah. Itu dulu di awal. Di awal sekali. Tapi kan etalase lagi lain belum lagi itu mahal tong itu dah. Beda lagi itu. Beda lagi setelahnya Mi itu. Jadi di awal kesepakatanku kita harus jualan online karena basically ku saya di situ, masukku pernah belajar di situ. Jadi kita jualan saja di online saja. Belum dulu. ada outlet dulu. Enggak ada Pi. 1 tahun saya baru bikin outlet. Jadi 1 tahun di rumah aja ceritanya. Di rumah, offline rumah produksi. Rumah produksi enggak offline, online penjualannya. Iya, online. Online. Jadi kita kirim. Jadi kita punya karyawan yang bikin rotinya toh. Sama kurir. Itu Ji. Pakai gandeng. Iya, tidak. Lain tong. Jadi saya enggak pakai gandeng-gandeng dulu toh. Jadi kurir antar roti saja. Antar roti sama donat itu hari produk di awalnya. Jadi setelah di online kan toh berapa masuk setiap hari itu yang kita coba operasional. Mulai tumbuh operasionalnya. Tapi untungnya 1 tahun itu. 1 tahunnya untung karena biaya kos operasionalnya rendah Ki. Rendah. Tapi maksudnya ada ji untung, istilahnya kan biasa ada orang menganggap untung kalau nutupnya operasional untung gede. Tapi untung sebenarnya kan kalau ada cash dipegang. Iya, ada cash dipegang. Ada pada saat itu. Pada saat itu. Ya kita mulai merambah untuk bikin outlet. Tapi apa lagi 1 tahun ini dapat untung, berpikir butuh outlet. Kenapa? Lebih ke customer yang ada kemarin toh. Yang masalahnya sebenarnya yang saya gali itu dia selalu bilang susah sekali Kiku akses. Susah sekali nih produk udah apa sama kita misalkan toh. Kenapa ini kan bisa jalan tunggu di rumahmu? Online toh, online. Itu masalahnya kemarin kalau misalkan kita terbatas pengantarannya misalkan. Ini sampai sekarang ini masih turun terus kianuku. Apanya? Kurirku Pak. Kalau tak 20 1 hari nantar itu otomatis bulan depan itu keluarkan dulu Pak di Ampung itu maksudnya. Tapi sekarang ada outlet tapi jalan juga online-nya. Iya tetap kita kasih jalan itu karena memang di situ lebih banyak toh. Maksudnya mana lebih banyak penghasilannya online atau yang di outlet? Kalau sekarang outlet Mila. Jadi tidak dipungkiri memang outlet oke toh? Iya oke. Ya, karena kan banyak tanya biasa toh. Gimana? Kenapa kok tidak online saja Ji? Ya aku pikir di offline bos. Iya. Masalahnya biayanya 1 kali gitu maksudnya. Kalau ini biasanya kita harus ingatkan lagi baru ada momentum baru misalkan dia bikin promo baru dia bisa beli. Tapi kalau di outlet memang kayak singgah misalkan beli Kak deh singgah Kak mau beli. Kayak begitu. Baru ternyata akhir-akhir ini saya belajar ternyata roti memang model bisnisnya harus display. Nggak bisa nggak bisa bilang digital sih. Harus display Pak. Karena mungkin mau cium baunya kapan dia atau. Satu mungkin. Yang kedua kemungkinan akan nggak ada orang yang setiap harinya merencanakan untuk beli roti toh. Tapi dia kemungkinan akan beli ketika ada terdisplay. Iya karena maksudnya harus menggoda memang di. Iya. Baru kan itu juga memang kalau di roti saya rasa yang kayak baunya itu memang kayak ada bau-bau khasnya. Jadi jadi itu pas di outlet naik penjualan. Iya. Naik penjualan drastis. Tapi enggak ada kan biasa tuh ada orang kasihan pas buka pertama itu kayak banyak sekali deritanya tuh. Bagaimana tuh pertama buka? Sebenarnya begitu juga toh, tapi maksudnya ada plan lagi yang kita harus bikin. Cerita gagalnya dulu yang di awal supaya itu di sharing tuh supaya penonton tahu ini tidak melakukan hal yang sama. Begitu. Iya. Kalau kegagalannya karena suksesnya banyak di YouTube lain cerita sukses. Kalau gagalnya di roti sebenarnya di ini Kiom. Strategi yang kita ambil itu mungkin belum tepat. Terkadang kita bilang ini strategi cocok sebenarnya, tapi pada saat kita yang lakukan kita ternyata salah Nah itu memang juga sebenarnya kan kalau saya sih cara pikirku jangan terlalu percaya sama asumsimu tuh. Iya. Karena asumsi juga harus diuji. Nah ini kan biasa selalu orang banyak berasumsi tanpa data. Betul. Bilang hukum ini baik dari teori tapi di lapangan tidak bisa. Jadi ada memang satu hal yang bisa kita ketahui ketika dijalani Saya kemarin itu
di awal sekali setelah buka outlet itu untuk kasih besar ke penjualan itu kita pakai mitra, namanya mitra titip. Apa itu lagi? Mitra titip itu kayak kita semua produk itu kita mau display ke toko-tokonya orang. Oh, jalan itu? Itu yang gagal sekali menurutku. Kenapa gagalnya itu kan? Kalau saya pelajari kemarin itu karena harusnya sebenarnya ketika bikin seperti itu kita harus kayak masuk di standar pelayanannya memang orang. Jadi kenapa misalkan orang mau titip barangnya di kayak Indomaret atau apa dan sebagainya itu karena masuk tahu di pelayanannya standar pelayanan. Dan sekalian anggaplah sekalian begininya Bu. Jadi kalau anggaplah di kafe itu kita titip produk ternyata tidak dapat peduli di produk tuh. Maksudnya kalau tidak ada MOU bilang kau harus masukkan ini standarnya ke pelayanan maksudnya setiap kali orang beli kopi harus tawari. Tergantung juga sebenarnya owner atau direkturnya lah yang maksudnya betul-betul kalau kejar sales kan mestinya natawari gitu karena bagian dari arus kas jadi. Tapi itu biasa banyak tinggal tuh. Jadi akhirnya kita fokus di outlet menjual saja. Terus bagaimana caranya ini dari online ke offline mendatangkan traffic? Kalau sebenarnya di online dulu itu traffic tersendiri, beda sama traffic yang datang offline. Beda strategi iklannya itu. Betul, beda juga cara mainnya. Jadi strategi marketingnya itu kalau offline itu ada beberapa metode. Kalau di kita tuh di roti ada yang kayak jualan langsung di rumahnya orang. Ada begitu? Ada begitu. Ada sales begitu. Tapi itu bukan masuk di online ceritanya itu toh? Itu enggak masuk di online. Jadi itu untuk mendatangkan traffic langsung ke toko nantinya. Jadi kayak direct sell mentok. Iya. Karena harus mentok pinalia ini barang orang baru beli. Ternyata begitu. Iya sih. Akhirnya setelah begitu baru tahu bilang di mana outletnya nih, di sini direct nih langsung masuk. Ataukah kita sisip setiap kali beli di sisip mie voucher. Kasih mie promo. Ada promo juga Bu. Kalau misalkan mau beli lagi langsung kita datang di outlet, ini kita pakai voucher. Dapat sama database-nya. Tapi itu kan masalah harus tahu dulu sebelumnya datang. Nah ini yang awareness-nya lah kalau dalam padaling-nya itu. Bagaimana nih kasih tahu sebanyak mungkin orang bilang ada di sini. Nah, itu tadi awareness-nya kalau di offline harus begitu. Dikasih begitu. Kalau online? Kalau online ya kita main iklan nih. Tapi itu iklan yang bisnis apa kata yang efektif kayak itu iklan yang ada tuh pilihan nih yang apa? Kalau kan mau kan ada pilihannya itu mendatangkan ke traffic apa toh? Ya yang ke toko. Efektif kayak itu? Kalau saya enggak pernah pakai itu. Apa gunanya itu kan? Karena ku bilang tuh bisa aja mungkin seperti itu kalau outlet sudah lumayan banyak di Makassar. Karena anggaplah kita sasar orang Makassar tuh. Jadi akhirnya misalkan kita simpan titik di Pacerakan kayak saya. Orang yang di kota mana peduli mau begitu. Jadi mendingan direct ke WA. Kita antarkan ke dia kalau memang di kota kita mau sasar. Jadi tapi kalau yang iklan begitu enggak kan maksudnya tidak fokus hanya untuk mendatangkan di Pacerakan misalnya atau Jalan Sunda enggak. Terima pesan online juga. Iya, bahkan lebih banyak begitunya. Tapi biasanya kalau sudah mina coba kalau kebetulan lewat di situ. Ini Pak ataukah memang repeat order karena memang saya punya, maksudnya saya lihat risetnya kue itu memang agak ini kok, maksudnya tidak sama dengan makanan yang nomor satu kayak nasi apa dan sebagainya. Dia makanan pilihan kedua bahkan. Dia temannya bubur sama nasi kuning. Iya. Beda. Beda. Lebih dia ini karena lebih kuat nasi kuning ini. Karena masih dari database yang kami punya itu ternyata risetku dari database yang saya punya itu dia kemungkinan akan beli paling sering setiap bulan itu hanya 2 kali produk kue. 1 bulan? Hanya 2 kali. Jadi berarti itu semua harus sebanyak mungkin orang. Customernya yang harus dikasih banyak, bukan anunya. Bukan repeat ordernya. Jadi itu kalau ini kue. Ini kue. Karena kan memang orang beli kue itu momentum. Iya. Ataukah mungkin mau jenguk orang sakit. Atau maksudnya Nggak mungkin setiap pagi ada roti di rumah. Ya.
Atau kalau misalkan donat lah, anggaplah yang paling terlaris kalau di online tuh donat. Nggak mungkin orang mau beli, misalkan hari ini beli donat, besok lagi beli donat. Nggak. Paling mentok 2 kali lah, Di. 2 kali sebulan. Itu anunya tuh, itu apalagi faktanya di lapangan tuh. Saya nggak tahu yang lain-lain. Oh, yang lain khusus Romantic Bakery. Iya, khusus untuk database-nya Romantic Bakery. Tapi bagaimana maksudnya potensi dari data yang baca maksudnya untuk Romantic Bakery ini ke depan pasarnya? Kalau market size-nya lumayan besar sih. Masih besar sekali. Iya. Cuma kendalanya sekarang memang ya bagaimana caranya saya supaya lebih dekat ke customer, lebih mudah kan akses customer begitu. Karena biasa kan begini, kayak misalnya anggaplah kita ngiklan di kota tuh. Di kota sudah dapat traffic, langsung pesan. Nah, itu langsung mau diantarkan. Nah, kita enggak bisa langsung begitu. Kalau untuk sekarang harus nunggu jam pengantaran. Wow. Karena anggaplah pacar kamu antar ke sini. Oh, jam pengantaran berarti 1 kali jalan. 1 kali jalan. Berapa kali pengantaran dalam 1 hari? 2 kali. Dari jam berapa? Jam 11 pagi sama jam 5 sore. Oh, ya tahu. Jadi kalau misalkan anggaplah jam 11 itu ngantar 10 paket di satu Makassar. Jam 5 lagi ngantar lagi gitu. Oh. Memang harus pilih mendekat semua ke maksudnya dekat-dekat rumah begitu ya, supaya begitu, aksesnya. Nah, jadi tantangannya di situ nanti. Ini Romantic Bakery siap nih melawan bakery yang besar ini. Saya enggak tahu bilang siap atau tidak. Siap lah, harus siap. Jadi visi besarnya ini, dreamnya ini mau seperti apa ini? Kalau supaya maksudnya jadi pilihannya orang-orang yang ada di Makassar jadi. Makassar untuk berapa tahun ke depan. Iya. Target keluar dari Sulawesi kapan ini? Ya. Itu masih jadi plan berikutnya. Tapi fokus karena memang Makassar ini masih besar potensi. Besar sekali. Market size-nya masih besar. Di sini saja di Tamalate ini tuh lihat semua anak-anak di sini tuh pesta ada semua. Ada di penjual kue di sebelah juga. Ini baru itu di sebelah. Baru gitu. Ya, karena dulu memang ada lama di situ yang punyanya sendiri tempat. Cuma memang enggak tahu sih apa sih penyebabnya sampai dia berhenti, tapi yang ganti kue lagi. Kue juga karena ada memang juga orang yang pembeli yang pembeli maksudnya kan di sini daerah perumahan padat penduduk tuh, padat penduduk, dan memang orang banyak datang pergi cari makanan, apalagi tuh yang kayak pagi-pagi tuh, yang misalnya kayak anak sekolah, biasa kan mau titip untuk anaknya beli roti, cuma sekarang kan lagi pandemi ndak sekolah anak-anak kan. Nah dulu itu ayam saja itu ada ayam yang buka jam 6 sampai tulis terima jam pagi karena itu mau untuk anak sekolah. Iya. Besar potensi. Roti sebenarnya juga kemarin begitu. Jadi kita di 1 tahun itu di awal banyak pembeli seperti itu. Yang kita antarkan jam 6. Tuh. Iya. Jadi tapi cuma karena 1 tahun setengah ini pandemi sudah ulang tahun mau ulang tahun kedua lagi nih selesai. Jadi 1 tahun ini juga enggak jalan. Tapi memang kalau saya buka outlet itu 4 bulan setelah itu pandemi, Pak. 4 bulan setelah pandemi. Setelah buka outlet. Maksudnya jadi plannya buka dulu baru pandemi. Iya. Bulan 2019 kita buka, akhir 2019 kita buka. 4 bulan berikutnya tanpa pandemi. Iya, bulan 3 pandemi. Langsung berhenti orang sekolah stop. Terus bagaimana pada saat perencanaan itu? Langsung amburadul tuh. Langsung bagaimana di situ tuh? Jadi kita bagaimana ini apa? Ada pengurangan karyawan? Ada. Nggak bisa Nggak bisa. Tapi sekarang ini sudah tambah milih karyawan. Ya normal lagi nih. Tapi kalau itu kerja roti orang setiap hari dikontrol kah? Setiap hari Om. Dari jam berapa? Karena quality controlnya mulai dari produksi ke penjualannya juga dikontrol. Jadi achieve target atau tidak. Terus itu masalah target setiap kapan baru dicek? Kalau ada target hariannya toh, kalau target hariannya tidak terpenuhi, itu kita genjot biasa. Kalau misalkan ke mingguan maksudnya bagaimana caranya ini target mingguannya masuk,
tapi hari ini tidak masuk misalkan, jadi besok-besoknya yang kita. Tapi ini memang menentukan target ini kan berlaku untuk bisnis teman-teman yang lain. Jadi misalnya kalau menentukan target, apakah menentukan target per tahun baru di breakdown per semester atau bagaimana caranya? Iya, menentukan target per tahun. Per tahun dulu. Baru di breakdown per bulan. Per bulan. Iya. Oh, baru per bulan, per minggu. Iya, per minggu. Per minggu, per hari. Tapi itu dikontrol terus. Kontrol terus. Tiap hari briefing. Kalau sekarang leadernya yang briefing ke. Wih, keren ini. Ada leadernya. Ada bukan leader sih, penanggung jawab tuh. Oh iya. Jadi dia yang maksudnya yang brief bilang kita mau bikin apa hari ini. Karena kan ada plan yang dia bikin di awal bulan, itu bilang kita mau bikin ini Pak. Jadi dia lapor ke saya misalkan, oh ini plan yang saya mau bikin 1 bulan ini. Oh, jadi Bro Miming apa tugasnya di situ? Saya ngawasi begitu. Baru pasang iklan lagi. Baru beriklan lagi biasanya. Nah kan ada biasa gini isunya keluar bahwa kalau anak apalagi maksudnya kita ini maksudnya skill kita adalah di digital toh, atau skill kita adalah ngiklan gitu. Kebanyakan orang yang punya skill ngiklan itu tidak pernah delegasikan ke karyawan untuk ngiklan. Kenapa itu? Saya tidak tahu, saya juga seperti itu. Saya tidak tahu. Saya lihat sampai seperti sekarang. Dia tidak pernah pasti meng-hire orang untuk urus iklan. Iya. Dia yang pasti di situ. Tidak mau dilepas. Kenapa bisa tadi? Karena apa karena kayaknya atau itu nadinya kapan di situ, karena menurut tak ya bisa aja mungkin diajar kalau orang lain, tapi kalau karyawan tak kayaknya lebih lebih nanti banyak mila kejadian toh. Apa biasa kejadiannya? Yang maksudnya keluar tanpa maksudnya dengan ilmunya keluar dengan bikin bisnis sendiri misalnya. Nah, ngomong masalah karyawan, lebih pilih mana Bro Mimin? Mempekerjakan orang yang tidak tahu dan diajari jadi pintar, atau mempekerjakan orang yang sudah pintar? Kalau saya, kalau memilih, saya lebih pilih yang pertama tadi. Mempekerjakan orang yang tidak tahu menjadi tahu. Iya. Tapi nanti kalau keluar itu jadi resiko Mia kalau itu. Lebih pilih begitu? Iya, lebih pilih begitu. Terus ada lagi kondisi, mempekerjakan orang yang tidak tahu supaya pintar, tapi dia tidak pintar-pintar. Itu harus cepat. Bagaimana? Harus disingkirkan cepat tuh, karena maksudnya ya kita sudah kasih semua tuh. Apa alasannya kenapa tidak mau ambil yang sudah pintar? Kalau biasanya sih dari sisi ini, dari sisi dia biasanya kemungkinan akan minta yang lebih dari segi salary. Dari segi banyak hal sih, seperti dia mau begini kerjaannya, kayak begitu gitu. Oh, kayak merasa ada padahal maksudnya kita ini ya belajar juga jadi pemilik perusahaan, kita juga maksudnya tidak selamanya semua ilmu yang kita tahu toh. Tapi kan itu bilang kenapa Jack Ma yang selalu kan prinsipnya dia mempekerjakan yang harus lebih pintar dari dia. Ya itu harus kapan ditiru-tiru juga itu yang begitu. Karena pernah nggak ngobrol sama salah satu teman yang rencana aku sebenarnya saya mau undang di sini dia itu. Saya ngobrol bilang kan masalah salary itu yang masalahnya yang biasa yang jadi masalah intinya itu yang punya pengalaman. Ya, punya pengalaman toh di situ kuncinya. Nah, tapi masalahnya yang dididik itu butuh waktu dan ternyata biayanya hampir sama. Gitu, Iya, dan kalau seperti orang yang pintar dan ada pengalaman dan dia masuk, dia akan memperbaiki sistem kita. Dan setelah maksudnya tidak mampu tampung ceritanya dia akan juga pergi toh. Tapi bagusnya dia sudah meninggalkan legacy ceritanya ini. Kerjaan bagus. Iya, ada sistem. Cuma kita memang mental. Saja saya pribadi begitu sih. Masalah mental mengambil keputusan bahwa kita pekerjakan yang pintar dan harus bayar lebih. Itu yang mental. Makanya banyak ya, bukan saya generalisasi gini. Artinya ada beberapa maksudnya kita kalau baru bisnis mulai itu atau UKM sulit, beberapa yang sulit tumbuh karena mentalnya begitu toh, dan itu kan mengajar lumayan. Tapi lagi-lagi ini bukan soal benar salah dalam bisnis toh, yang mana saja yang kamu kuasai modelmu ya itu kau jalani. Kalau memang Bro Mimin ya
memang yang ajar saja terus. Jadi kalau ndak pintar kok bingung kok deh. Bingung dulu deh. Lain kali bilang. Apa itu biasa dibilang kalau mau kasih berhentikan orang. Oh, banyak deh itu. Drama-drama. Ada cerita yang paling sedih sekali Ada lah. Maksudnya dalam artian dia sudah lama Mito. Tapi kemarin kita bikin aturan dan sistem yang maksudnya itu di luar dari aktivitas sebelum-sebelumnya. Jadi pada saat ada aktivitas yang lebih itu kayak banyak anunya, maksudnya dia enggak bisa ngikut sampai ada kata-katanya bahwa berubah sekarang. Iya, berubah sekarang enggak begini jadi. Itu paling sering. Ya, jadi biasa sih kalau orang yang baru mulai bisnis belum tiba kan ngerasa itu karyawannya bakal bilang begitu. Dan bisa jadi kalau saya sih kalau apabila karyawan tidak bilang begitu, sinyal bahwa bisnismu tidak kemana-mana. Gitu deh. Iya, karena tidak ada keluhan, tidak ada keluhan artinya kau diberputar dan pasti ya bisa dibilang penjualan segitu-gitu pasti. Betul. Jadi pada saat kemarin saya ikut kelas sales di Jakarta toh. Wih, kelas sales ini. Tapi dia via apa lagi? Zoom. Jadi kemarin pada saat ikut itu ada metode salesman seperti itu. Jadi saya coba pakai metode seperti itu, tapi pakainya untuk teman-teman yang jaga outlet. Oh, yang jaga outlet. Jaga outlet yang saya kasih jadi sales. Seperti itu. Jadi kayak saya tidak pernah sebut dia sebagai pramuniaga atau penjaga outlet, tapi memang sales outlet. Sales outlet. Iya, memang sekarang begitu sih. Saya juga begitu juga pakai. Jadi dia adalah orang yang bertanggung jawab atas penjualan di outlet. Ya memang begitu sih. Jadi, saya pakai begitu Ji. Makanya saya rubah kemarin tidak. Dia sebagai pramuniaga saja melayani. Pramuniaga itu Ji lebih apa nih? Mungkin yang pengetahuanku mungkin salah ya, maksudku lebih ke service saja untuk berjalan komunikasi toh. Tapi dia tidak terlalu berpikir sales. Ya, bilang berapa saja. Iya, dia yang penting saya layani dengan baik orang, mengarahkan, saya bantu apa kebutuhannya. Karena kan kemarin mainnya memang di online full, baru dia sudah ikut di situ. Dia cuma berapa pesanan online tak Kak? Itu yang dia siapkan. Sekarang jadi sales outlet. Ya, dia harus tahu bahwa ini ada target harus dicapai ini target. Tapi push itu begitu terus ceritanya setiap hari itu ditanya kan? Setiap hari. Jadi saya biasanya kalau briefing atau per minggu itu saya tanya lagi pelaporannya, misal biasa briefingnya via WA juga kalau misalkan ini ke ininya. Pertanyaannya ini Pak lah biasa agak terakhir Mini. Kapan mau exit dari Romantic Bakery? Masih lama kayaknya. Masih lama? Iya, masih lama. Masih kita harus kontrol dulu. Tapi memang dicintai ini pekerjaan ini. Harus nunggu cinta sekarang. Apa Mini jalan Mini? Iya, jalan. Harus Mini. Iya, harus Mini. Sudah terlanjur turun begini di akhirnya di. Jadi sisa cari caranya toh. Yang penting kan masih ada ceritanya, kita lihat masa depannya seperti apa toh. Betul. Tapi ada memang waktu di mana harus ditutup. Kalau memang sudah tidak ada, memang kita lihat masa depannya bagaimana. Betul. Buang waktu dan membuat sibuk. Betul. Kan banyak orang biasa sibuk Bro. Iya. Sibuk katakan. Beda itu sibuk dengan produktif toh. Tahu beda toh. Kita urus semua ini kalau sibuk ya. Oke, terakhir ini Bro Mimin, sudah dengarkan Bro Mimin ini sudah banyak ikut kelas pelatihan. Sudah berapa banyak itu diikuti? Training workshop? Kalau workshop ya lumayan banyak sih sebenarnya. Kalau di total kira-kira uangnya tuh habis berapa misal untuk sekolah begitu? Kalau itu ya puluhan juta lah. Sampai kapan 100? Ya, mungkin seperti ratusan juta. Ratusan juta. Kalau dihitung-hitungin ditambah-tambah deh. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan semua tuh. Iya. Karena biasa juga ada yang belum ternyata dibutuhkan. Tapi diikuti ya. Tapi biasanya itu ada waktu di mana memang yang seperti itu di save saja. Ya. Jadi ada juga waktu ini pengen dulu. Betul. Nah, pertanyaannya sepenting apakah kita harus investasi leher ke atas? Kalau saya sih menurutku penting sekali karena
ini modalku secara terus menerus begitu. Jadi walaupun nanti kedepannya saya tidak di bisnis ini apa dan sebagainya, masih ada hal yang bisa saya lakukan dari ilmu itu. Oke. Dari banyak hal lah. Apapun itu nih. Apapun tuh. Jadi kita bisa ambil pelajaran. Terus setiap workshop kan pasti kita punya networking banyak toh. Di situ lagi nih. Di situ juga ada kesempatan dan peluang. Tapi biasa kan orang biasa kalau sudah ada skill itu biasa buka kelas lagi. Bagaimana Mimin buka kelas juga? Jangan dulu toh. Jangan dulu. Nggak bikin lagi kelas-kelas ini. Mending nggak toh. Untuk diri sendiri. Tapi nanti tidak tahu. Iya. Oke, terima kasih banyak Bro Mimin. Sukses Romantic Bakery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.